Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya akan mencoba menerbangkan drone GXD 528 dan mengukur jarak tempuhnya ya. Saya akan menerbangkannya dari atas tandon di belakang rumah saya dan ke arah sawah, areal persawahan yang ada di belakang sana ya. Oke, kita langsung mulai saja dengan menghidupkan drone dengan menekan saklar yang ada di bawahnya. Kemudian kita koneksikan WiFi ke smartphone. Untuk percobaan ini saya menggunakan smartphone Sony Xperia Z5 yang sudah mendukung WiFi 5 GHz ya. Setelah terkonek, kita buka aplikasinya yang bernama GXB GPS. Lalu kita lanjutkan dengan melakukan kalibrasi kompas, mengikuti petunjuk yang ada di layar apps. Pertama kali kita putar-putar ke arah datar. Dan dilanjutkan dengan arah vertikal ya. Jarak tempuh suatu drone yang dikendalikan dengan smartphone tentunya akan sangat bergantung dengan kekuatan sinyal WiFi dari smartphone ya. Jadi mungkin drone-nya sama, tapi jika kita menggunakan smartphone yang berbeda, mungkin hasil jarak tempuhnya bisa jadi akan berbeda tentunya. Oke. Kita harus mengkalibrasi virtual joystick dulu dengan menggerakkan kedua tuas virtual joystick ini ke arah bertemu di arah bawah. Ya, sekarang kita menunggu sinyal GPS hingga nanti berwarna hijau. Ya, ini arah tujuan kita ke areal persawahan sana dan ini rumah saya. Saat ini sinyal GPS masih merah, saya percepat saja videonya. Ya, dan ini sekarang sinyal GPS sudah cukup. Jumlah satelit yang diperoleh sebanyak 12 saat ini. Dan kita langsung saja auto take off. Kita akan coba sebentar, biarkan untuk melihat kestabilannya dulu ya sebelum kita meluncurkan sebuah drone untuk pergi jauh. Kira-kira semua sudah oke, baru pelan-pelan kita tinggikan sedikit. Sejauh ini masih bagus ya, masih dekat soalnya. Ya, saya akan majukan. Saat ini ketinggian masih berada di angka 10 meter, 11 meter. Dengan jarak tempuh baru sekitar 20 meteran. Saya terus dorong maju. Kita harus selalu memperhatikan status baterai, kemudian juga sinyal, kekuatan sinyal. Namun sayangnya di sini tidak ada kekuatan sinyal ya, tidak ada telemetri untuk kekuatan sinyal. Namun di sini untungnya aplikasi ini ada flight time-nya. Di sini bisa kita lihat flight time-nya sudah 1 menit 40 sekian detik. Jarak saat ini sudah sekitar 40 meteran dengan ketinggian 26 meter.
Saya dorong terus maju. Drone masih terlihat sekitar 70 meter. Feed FPV-nya sudah mulai patah-patah nih. Meskipun drone-nya masih masih bisa kita kendalikan dengan smartphone ya. Drone-nya masih patuh, masih mengikuti gerakan tuas virtual joystick yang kita kerjakan di remote-nya ya. Tapi sayangnya feed FPV-nya sudah patah-patah. Begitu juga dengan telemetrinya sudah mulai ya, oke, ini telemetrinya masih bergerak, cuma sinyalnya sudah mulai lemah sehingga terkadang untuk jaraknya itu munculnya secara kagetan. Saat ini sudah 141 meter. Drone ini sebenarnya saat ini masih terus bekerja, masih bergerak terus maju lebih dari 141, tapi telemetri sudah berakhir di jarak 141. Ya, mendadak device disconnected. Ini sudah mencapai jarak batas wifi dari smartphone saya ya berarti. Oke. Dan setelah sekian detik drone terputus, dia ternyata langsung auto RTH. Namun smartphone saya kembali berkoneksi ke lokal wifi di rumah saya nih, sehingga saya dapat notif dari aplikasi lain. Oke, saya coba koneksikan lagi ke wifi-nya drone JXD. Ya, saat ini sudah terhubung kembali. Ya, dan feed FPV-nya sudah kembali. Namun sayangnya kita tidak memperoleh data telemetri saat tadi terakhir drone berada di ujung dari batas wifi-nya ya. Tapi setidaknya di atas 141 meteran lah. Karena tadi saat telemetri berakhir di 141, drone-nya secara kasat mata masih terlihat bergerak ketika saya masih menggunakan throttle ke depan. Oke, percobaannya sih sudah sekian. Sekarang saya mau menghabiskan baterai saja. Kita coba selfie. Drone saat ini ada di atas sungai dan berada di seberang sungai. Di seberang sungai kecil yang ada di belakang rumah saya dan berada di atas sawah terdekat. Oke, kita akan coba extend lens ya, atau istilah populernya drone. Oke, saya dekatkan dulu. Dan kita langsung saja extend lens atau drone. Saat ini jarak drone-nya sudah 30 meter. Saya biarkan aja dulu. Ini saya tidak mengendalikan apa-apa karena drone itu suatu fungsi smart ya, fungsi smart pilot, dia otomatis membuat ketinggian dan jaraknya. Saya rasa nggak usah terlalu jauh-jauh lah ya. Tadi udah jalan cukup jauh dan sekarang baterai juga sudah 38%. Ya, sekitar 60 meteran saya ambil alih kendalinya. Biar mudah, saya return home saja. Ya, sekarang drone-nya naik ke ketinggian yang sudah disetting, yaitu ketinggian sekitar 30 meteran, dan baru dia melakukan RTH kembali ke tempat pemberangkatan tadi. Ini tampak rumah tetangga yang ada di depan rumah saya. Itu drone-nya dia persis di atas, ya tidak persis di atas sih, tapi kira-kira di atas saya. Agak mundur dari titik keberangkatan tadi. Ya, saya rem. Jadi saya batalkan untuk RTH-nya atau pendaratannya saya batalkan. Saya naikkan coba lagi sedikit. Kita coba lihat-lihat pemandangan dari atas rumah saya. Saya coba putar ke arah kiri.
tilt kameranya itu agak ke bawahan, jadi tidak kelihatan. Harusnya arah ini adalah arah Gunung Merbabu nih kalau misalnya kameranya saya dongakkan sedikit ke atas. Ya, itu rumah yang di ujung, rumah tetangga, namanya Pak Muhyiddin dan Pak Kasmun yang di seberang jalan kecil. Oke, ketinggian saat ini 50 meteran. Saya coba lihat-lihat pemandangan dari arah 50 meter. Ini sawah yang ada di sekitar belakang rumah saya. Dalam hal ini saya melakukan RTH agar saya tidak perlu menurunkan secara manual ya, biar dia turun sendiri, turun secara otomatis. Ketinggian masih sekitar 30 meteran dan terus turun. Ketinggian sudah belasan meter, 15 meter, 14 meter, sudah dekat. Ups, saya hampir menabrak antena radio HT saya, antena VHF. Oke, sudah mulai low voltage. Saya beratkan saja secara manual lah, kembali ke tandem. Jadi demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.